Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan bab mengenai rancangan strategi pemasaran industri kreatif. Nah, strategi pemasaran sendiri itu pada dasarnya merupakan suatu rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu dengan bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat mencapai tujuan pemasaran di suatu perusahaan atau industri. Nah, sehubung dengan pemasaran produk, fasilitas produk industri kreatif ini memerlukan perhatian khusus. Selain itu, praktik perencanaan strategi pemasaran produk industri kreatif memerlukan kreativitasnya sendiri. Produk adalah suatu yang diharapkan untuk dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi semua kebutuhan kepada pasar. Nah, industri kreatif ini memerlukan kreativitas perancangan strategi yang memerlukan kreativitas perancangan strategi dalam memasarkan produknya. Contohnya, pada saat perkembangan industri marmer di Tulungagung, ini tidak seramai pada tahun 1990-an. Namun industri marmer dapat berjalan sampai sekarang karena didukung oleh keuletan masyarakat sekitar yang terus mengembangkan dan mengolah potensi marmer yang ada, sehingga industri marmer terus berkembang dan pemasaran semakin luas. Nah, strategi pemasaran dinilai sangat penting mengingat tujuan utamanya dari sebuah industri itu adalah mencapai profit, dan hal ini akan menjadi tolak ukur sukses atau tidaknya sebuah industri dalam mencapai tujuannya. Strategi pemasaran sendiri sangat berbeda dari industri satu dengan industri yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa strategi pemasaran industri kreatif, antara lain yang pertama ada menjalin kerjasama dan kemitraan, yang kedua ada meningkatkan teknologi produksi, dan yang ketiga ada mempertahankan kualitas produk yang sudah baik, dan yang terakhir ada melakukan promosi melalui media cetak, online, dan promosi langsung atau melalui bazar, pameran, dan sebagainya. Mengenai produk industri kreatif, yaitu produk industri kreatif sangat beragam, yaitu ada periklanan, kreasi dan produksi iklan, arsitektur, tata kota dan pertamanan, dan lain-lain. Pasar barang seni, di dalamnya ada desain, kerajinan, interior, eksterior, dan grafis, dan juga ada fashion, tata busana, dan lain-lain. Perencanaan strategi pemasaran produk industri kreatif perlu dilakukan untuk setiap kategori dalam suatu produk tertentu, dikarenakan produk-produk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda mulai dari fungsi hingga pasar penggunaannya. Perancangan program pemasaran melalui kombinasi penerapan 10 baruan yaitu 9P, yaitu bauran pemasaran 4P, bauran jasa 3P, bauran kekuatan 2P. Bagian pertama aplikasi bauran pemasaran melalui produk, yaitu sejumlah ide atau gagasan produk atau jasa yang ditawarkan pada pasar sasaran. Kedua ada price, yaitu penetapan harga produk sesuai dengan pasar yang dilayani. Ketiga ada place, yaitu tempat aktivitas distribusi produk atau jasa pada pasar sasaran. Yang terakhir ada promotion, yaitu aktivitas mempromosikan produk atau jasa pada sasaran. Praktik pemasaran produk industri kreatif yang mayoritas dihasilkan pelaku usaha skala kecil dan menengah di suatu mall bergengsi merupakan suatu praktek yang efektif. Apabila praktek tersebut dilakukan secara konsisten atau membentuk positioning produk lebih baik di benak pasar sasaran. Contohnya Mall Sarinah yang lengkap menemukan produk industri kreatif untuk kategori produk seni, kerajinan, dan fashion.
Praktek pemasaran lainnya adalah berkolaborasi dengan merek-merek produk terkenal melalui penggabungan pemasaran produk dengan kategori jenis produk lainnya akan menjadi makin efektif, seperti pelaksanaan event Mercedes-Benz Fashion Week yang diselenggarakan di Jerman. Produk fashion dipromosikan dengan sponsor utama bergengsi dunia. Akhirnya, event tersebut menjadi salah satu tolak ukur pemasaran produk fashion bergengsi dunia. Adapun strategi dalam mengembangkan industri kreatif, diantaranya adalah mengembangkan jiwa wirausaha. Yang kedua, meningkatkan pengembangan sumber daya manusia melalui knowledge kreatif, yaitu pengembangan ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, studi banding, seminar, dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan inovasi ide yang kreatif dari sumber daya manusia yang dalam menciptakan dan mengolah industri kreatif. Yang ketiga, mendekatkan industri kreatif dengan salah satu tempat yang kerap dikunjungi. Yang keempat, menerapkan strategi pemasaran yang berorientasi pada lingkungan dan menyesuaikan dengan kecenderungan dan perubahan perilaku konsumen. Yang kelima dan terakhir, yaitu adanya sinergitas di antara pelaku utama sebagai penggerak dalam industri kreatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi yang dikenal sebagai STP atau Segmenting, Targeting, dan Positioning. Nah, perlu diketahui teman-teman. Oke, untuk segmentasi. Segmentasi adalah di mana kondisi yang dapat dikatakan kita itu peka terhadap pasar. Nah, segmenting ini biasa kita kenal dengan segmentasi pasar. Segmentasi sendiri yaitu suatu kegiatan membagi pasar dari yang lingkupnya besar ke lingkupnya kecil atau memiliki kesamaan karakteristik, minat, perilaku maupun gaya hidup sehingga mudah diidentifikasi. Contoh dari segmenting ini adalah sebuah perusahaan susu untuk anak kecil. Namun segmen pasarnya siapa? Apakah batita, bayi di bawah usia 3 tahun, atau balita, bayi di bawah usia 5 tahun, atau untuk usia 5 tahun ke atas. Nah, untuk mengetahuinya, perusahaan harus melakukan segmentasi pasar. Selanjutnya, yaitu targeting. Targeting di sini berarti sasaran yang dituju atau produk saya ini mau dituju ke market yang mana. Nah, yang perlu diingat teman-teman, sebelum memutuskan segmen mana yang menjadi target market, perusahaan harus mengevaluasi apakah segmen tersebut berpotensi atau tidak. Sebelum menentukan sasaran perusahaan, melakukan beberapa survei agar proses tidak salah sasaran. Selanjutnya yaitu positioning, yaitu adalah image atau citra yang terbentuk di benak konsumen dari sebuah nama perusahaan tersebut. Nah, positioning ini menyangkut bagaimana sebuah produk dinilai dan dilihat di mata konsumen, serta apa sih yang bisa membuat konsumen mengingat produk tersebut dan bisa membedakannya dengan produk lainnya. Seperti contoh, brand atau image yang muncul akan menjanjikan konsumen lebih tertarik pada produk kita dibanding pesaing. Nah, positioning ini tidak hanya membangun image tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dengan menanamkan berbagai informasi. Saya akan menjelaskan lanjutan materi mengenai strategi STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Jadi pemasaran merupakan salah satu bagian dari marketing mix. Nah, marketing mix sendiri merupakan creation taktik. Pemasaran harus diberi kesempatan untuk memberi masukan sebelum produk dibuat. Produk dibuat berdasarkan pemikiran yang matang tentang kesediaan konsumen untuk membelinya. Kemudian pemasaran jadi harus dimulai dari pasar dan berakhir di pasar.
harus mempunyai dorongan untuk mengisi antara kemampuan yang dimiliki dengan tuntutan pasar. Harus ada riset dan pengembangan. Jadi sebelum memasarkan sebuah produk itu perlu dianalisis terlebih dahulu produk yang bagaimana yang diinginkan pasar atau konsumen sebelum kita membuat produk tersebut supaya lebih mempermudah dalam hal melakukan pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi komunikasi pemasaran berbasis digital. Strategi komunikasi pemasaran berbasis digital. Dalam berbisnis, membutuhkan suatu strategi komunikasi pemasaran yang tepat agar bisnis dapat berjalan lancar dan berkembang. Komunikasi dalam pemasaran berarti memberikan informasi secara meluas kepada konsumen yang akan menjadi target market. Kegiatan ini juga menjadi usaha perusahaan yang dalam menjalin hubungan dengan calon konsumen maupun konsumen tetap. Dalam komunikasi pemasaran terkandung branding dari produk sekaligus citra perusahaan, sehingga harus menggunakan cara yang tepat agar target market dapat menjadi konsumen yang loyal. Dengan begitu, bisnis akan lebih dikenal masyarakat sehingga dapat meningkatkan omset penjualan produk. Salah satu strategi komunikasi pemasaran yang cukup gencar dilakukan di dunia bisnis adalah digital marketing. Digital marketing merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mempromosikan merek atau produk seseorang. Dengan memanfaatkan digital marketing, maka seseorang akan mendapat keuntungan dari bisnis yang dijalankan. Ada banyak bisnis yang sudah dipilih oleh seseorang seperti menjual produk secara online. Cara online banyak dipilih karena cara ini lebih mudah dan lebih memanfaatkan waktu secara efisien. Digital marketing saat ini lebih banyak memanfaatkan internet yang digunakan sebagai media utama untuk promosi yang dijualnya. Digital marketing menjadi salah satu media yang cukup penting, di mana digital marketing digunakan untuk mempromosikan suatu produk seseorang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik penggunaan strategi komunikasi agar kegiatan digital marketing berjalan lebih efektif. Menentukan target pasar. Hal pertama yang diperlukan sebelum melakukan komunikasi adalah menentukan dan memahami siapa saja orang yang akan dituju. Dalam hal ini, subjek tersebut dapat dinilai berdasarkan kalangan, umur, namun yang perlu diperhatikan lagi adalah faktor situasi dan kondisi. Komunikasi yang disampaikan pada masa pandemi sebaiknya mengandung unsur kalimat yang saling menyemangat sambil menyisipkan penawaran produk hingga promosi. Menentukan media yang digunakan. Pada zaman sekarang, tentu media yang paling ampuh digunakan adalah media sosial. Namun, perlu diketahui masih banyak media lain yang melibatkan digital marketing dan memiliki potensi yang besar. Email marketing dan SEM adalah menganalisa tujuan dan value dari pesan. Dalam hal ini, seorang digital marketing perlu mempertimbangkan dengan baik isi pesan yang akan disampaikan. Dalam strategi komunikasi sendiri, pesan yang dibuat memiliki dua bagian, yaitu the content of message, isi dan inti dari pesan, dan lambang atau simbol. Lambang yang dimaksud di sini memiliki berbagai macam bentuk, baik dari segi tampilan, gambar, warna, hingga bahasa yang digunakan. Lebih tepatnya, lambang merupakan penentuan brand image yang dimiliki perusahaan. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang produk-produk premium yang memiliki brand image eksekutif melakukan marketing dengan packaging, pesan, dan bahasa yang bersifat elegan. Oke, jadi saya akan presentasi strategi brand awareness dalam industri kreatif. Brand awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat suatu merek sebagai kategori produk tertentu. Dalam piramida brand awareness, tingkatan yang paling rendah adalah
brand recognition atau pengenalan merek. Artinya tingkatan ini mengingat suatu merek dengan adanya bantuan atau disebut dengan aided recall. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah brand recall atau pengingat kembali brand. Artinya tingkatan ini mengingat kembali tanpa adanya bantuan atau unaided recall. Kemudian tingkatan yang paling atas adalah top of mind, puncak pikiran. Artinya tingkatan ini merupakan sebuah pimpinan dari berbagai merek dalam pikiran konsumen. Kemudian bagaimana brand awareness bekerja membantu merek? Peran brand awareness terhadap brand equity dapat dipahami dengan membantu brand awareness menciptakan suatu nilai, yaitu dengan cara 4 cara. Yang pertama adalah anchor to which other association can be attacked. Artinya suatu merek dapat digambarkan seperti jangkar dengan beberapa rantai, dan rantai tersebut adalah asosiasi merek tersebut. Kemudian familiarity linking, yaitu mengenali merek akan menimbulkan rasa keterbiasaan, terutama untuk produk-produk yang mempunyai sifat keterlibatan rendah. Contohnya adalah pasta gigi, kemudian tisu, dan lain-lain. Yang ketiga adalah substantial atau komitmen, yaitu suatu nama dikenal karena beberapa alasan. Yang pertama adalah karena program iklan perusahaan yang ekstensif, kemudian jaringan distribusi yang luas, kemudian ekstensi yang sudah lama dalam industri, dan lain-lain. Yang keempat adalah brand consider atau langkah pertama dalam suatu proses pembelian adalah menyeleksi dari mana kelompok merek yang dikenal untuk mempertimbangkan merek mana yang akan dibeli. Menjelaskan tentang bagaimana mencapai kesadaran. Yang pertama, pesan yang disampaikan mudah untuk diingat. Yang kedua, memakai slogan. Yang ketiga, simbol yang dipakai dihubungkan dengan merek. Yang keempat, perluasan nama merek. Yang terakhir, melakukan pengulangan untuk meningkatkan pengingat. Lalu yang kedua, ada strategi pengembangan merek agar bisa diterima di masyarakat. Yang pertama, pandanglah merek dengan subjek. Yang kedua, menetapkan komitmen untuk merek. Yang ketiga, meneguhkan identitas merek. Yang keempat, mempromosikan merek dengan berbagai produknya. Terima kasih.